go. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi masyarakat cerdas hukum. Rukun antar tetangga tidak selamanya berlangsung dengan baik. Kadang harus tercemari oleh ulah salah satunya, teramat mengganggu dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tetangga yang berbuat ulah haruslah dibuat jera. Tidak bisa terus-menerus menimbulkan derita pada lingkungan di sekitarnya, terutama bagi tetangga di kiri dan di kanannya. Apalagi jika sudah diperingatkan, tetangga tersebut tidak kunjung introspeksi dan menyudahi kesalahannya. Tetangga yang berbuat ulah tersebut dapat dilaporkan pada pihak yang berwenang. Tapi ingat, tetap prioritaskan penyelesaian melalui musyawarah terlebih dahulu ya. Berikut beberapa ulah tetangga yang ternyata bisa diperkarakan ke ranah hukum. Check it out. Pertama, beternak di rumah. Tetangga yang merasa terganggu dapat mengajukan keberatan berdasarkan pasal 1368 KUH Perdata. Tindakan yang mengganggu kenyamanan melalui suara, pencemaran air, dan menimbulkan bau. Bila gugatan dikabulkan, maka tetangga yang beternak itu wajib menanggung kerugian dan membayar denda. Kedua, pohon yang dianggap mengganggu. Gugatan bisa diajukan jika sudah mencapai level membahayakan atau merusak bangunan. Misalnya, saat musim hujan, daun dan dahannya patah, lalu menyumbat saluran air dan sebagainya. Pasal 201 angka 1 KUH Pidana bisa membantu Anda menuntaskan perkara ini jika ada tetangga yang tidak segera beritikat baik mengurusi pohonnya. Ketiga, rumah terkepung tembok tetangga. Ada dua pasal berguna untuk menuntaskan persoalan rumah yang terkepung oleh tembok tetangga hingga menutup akses keluar masuknya jalan. Di antaranya ada pasal 667 KUH Perdata dan pasal 668 KUH Perdata yang menjadi dasar tuntutan agar tetangga mau menyediakan akses jalan dengan merelakan sebagian tanahnya dan menanggung biaya paling minimum. Keempat, parkir sembarangan. Ini nih yang paling sering terjadi di sekitar kita. Pasal berlapis siap menanti bagi tetangga yang suka parkir sembarangan, tidak punya garasi, dan memanfaatkan lahan umum sebagai tempat mangkal mobilnya. Aduh, nyebelin banget ya. Pasal 67 KUH Perdata dan pasal 1365 KUH Perdata bisa kita pakai nih untuk tetangga kita yang suka parkir sembarangan. Yang kelima yaitu penghinaan. Bedah kembali jenis penghinaan jika dilakukan oleh tetangga kepada Anda. Apakah berkategori hinaan terhadap ras, menuduh melakukan sesuatu, atau memaki? Jika semuanya disampaikan dalam bahasa kasar tanpa dasar, maka di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta pasal 310 KUH Pidana, pasal 311 KUH Pidana, dan pasal 315 KUH Pidana bisa kita pakai nih sebagai dasar kita untuk menuntut yang bersangkutan. Selanjutnya, permasalahan yang keenam yaitu penyerobotan tanah. Jika tanah Anda diserobot tetangga tanpa kejelasan ganti rugi dan jalan keluar yang pasti, Anda bisa mengadukan masalah ini. Tetangga yang bermasalah tersebut akan dihadapkan pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Selanjutnya, nomor 7, yaitu aliran air hujan. Larangan bagi tetangga untuk mengalirkan air ke tempat yang bukan haknya diatur dalam pasal 652 KUH Perdata dan dipertegas lagi dalam pasal 653 KUH Perdata, di mana ia berbunyi tidak seorang pun diperbolehkan mengalirkan air atau kotoran melalui selokan-selokan di pekarangan tetangganya, kecuali ia mempunyai hak untuk itu. Nomor 8, musik tetangga. Musik yang diputar tetangga dengan terlalu kuat tentunya sangat mengganggu, apalagi jika malam hari di atas jam 10 malam. Aduh, gimana kita mau istirahat? Terhadap hal tersebut, tetangga dapat dituntut pada pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang tersebut karena salahnya menerbitkan kerugian itu atau mengganti kerugian tersebut. Hayo, hati-hati ya kalau sudah mulai mau mendengarkan musik terlalu kencang. Yang ke-9 yaitu hewan peliharaan tetangga. Apabila tetangga tidak menjaga hewan peliharaannya dan hewan itu menyerang kita, maka bagi pemilik hewan tersebut bisa dikenakan pasal 490/2 KUH Pidana dengan ancaman hukuman pidana kurungan. Apabila hewan tetangga tersebut membuang kotoran di wilayah rumah kita, maka kita dapat menuntut ganti rugi kepada si pemilik hewan tersebut berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang isinya
pemilik binatang atau siapa yang memakainya. Selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut. Baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Nah loh. Yang terakhir, ke-10, merusak barang tetangga. Apabila tetangga kamu sengaja melempar atau menggores mobil kamu dengan batu, merusak pot bunga milikmu, atau merusak barang-barang lainnya milikmu, maka terhadap perbuatan tetanggamu tersebut dapat dikenakan pasal 170 ayat 1 KUH Pidana atas pasal pengerusakan barang milik orang lain. Oke, dengan cukup banyak rangkaian yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa tercerahkan ya kita soal etika hukum dalam hidup bertetangga. Intinya sih kita harus saling menghormati satu sama lain dimanapun kita berada. Kita juga harus saling tepos seliro dan toleransi terhadap sesamanya. Semoga kehidupan damai bertetangga akan selalu terwujud dalam kehidupan sehari-hari di seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Sampai jumpa lagi di penyuluhan hukum elektronik lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam pembaharuan, dan kumham pasti.